Renungan Harian Katolik, Sabtu 28 Februari 2026. Kasih tak bersyarat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Saudara-saudara, di tengah dunia yang mudah tersulut oleh kebencian, fanatisme dan balas dendam, kita dipanggil untuk menjadi terang kasih. Bukan hanya berkata manis, melainkan sungguh-sungguh mengampuni dan mendoakan mereka yang berbeda pandangan dengan kita, dan tetap bersikap adil. Kesalehan sejati adalah ketika kita dapat tetap mengasihi, memaafkan, bahkan saat dunia membenci kita. Memaafkan orang yang telah melukai hati kita tidak mudah. Kita sering mendengar ungkapan jujur tentang kesulitan itu. Mereka yang mengalami pergulatan demikian sangat dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah melukai hatinya. Memang, seseorang rasanya tidak mungkin dapat mendoakan orang lain dan serentak membencinya. Namun, kalau dia sudah sungguh mendoakan orang tersebut, dia akan mampu memaafkannya. Dia dituduh sebagai penghujat Musa dan Allah, penghina tempat kudus dan hukum Taurat. Maka dia diseret, dilempari batu, dan akhirnya dibunuh dengan sadis oleh orang yang memusuhinya. Menjelang kematiannya, dia berdoa, katanya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini terhadap mereka." Itulah Stefanus. Kita juga mengenal mendiang Paus Yohanes Paulus II. Meskipun Mehmet Ali Agca berusaha membunuhnya, Sri Paus tetap menunjukkan kasih kepadanya dengan memaafkan dan mengunjunginya ke penjara. Dua kesaksian hidup ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang bersumber dari Yesus Kristus mengalir tanpa batas, tanpa syarat. Injil hari ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali sejauh mana kita menghidupkan dan menumbuhkan kasih Kristus dalam hidup kita. Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Memang, kita harus mengakui bahwa mengasihi musuh itu tidak mudah. Biasanya kita mau bergaul, mengasihi, menerima hanya orang yang dekat dengan kita saja. Yesus melanjutkan ajaran ini dengan sangat radikal. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan ajakan untuk menjadi lemah, melainkan panggilan untuk menunjukkan bahwa kasih Allah tak bertatas. Kasih bukan hanya untuk orang yang menyenangkan hati kita, melainkan juga untuk mereka yang sulit kita terima. Inilah bentuk kesempurnaan menurut Yesus, yaitu kasih tak bersyarat dan lintas batas. Semua ini terjadi karena kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Tidak demikian kalau kita berpusat pada kasih Kristus yang bersumber dari Bapa di surga yang sempurna adanya. Kasih Kristus itu mendorong orang untuk mengasihi tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. Oleh karena kasih Kristus itu satu dan utuh. Masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat bagi kita untuk belajar dan mengkonkretkan kasih Kristus itu. Ia mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa batas. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, dendam dibalas dendam,
maka lingkaran kejahatan tidak akan pernah putus. Dengan kasih tak bersyarat, mampu memutuskannya. Sabda Yesus itu bukan isapan jempol. Yesus sendiri terlebih dahulu menghidupinya dan memberikan teladan kepada kita, manakala Dia mengampuni dan mendoakan yang menyalibkannya. Yesus menantang kita untuk mewujudkan kekudusan hidup dengan melewati pintu yang sempit. Yang dimaksudkan dengan pintu yang sempit adalah kita harus mengasihi Allah dan sesama. Yesus membuka jalan-jalan kekudusan kepada kita. Misalnya ketika berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih tak bersyarat dan lintas batas. Yesus menantang kita untuk menghadirkan kasih yang mengatasi logika manusia. Kalau kita mampu mencintai, mengasihi, sepenuh hati tanpa syarat, tanpa batas, maka kita pantas menjadi anak-anak Bapa, sahabat-sahabat Yesus. Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa batas agama, suku, ras, dan bangsa. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.